Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tafsir Fatihah. Mungkin 2 kali pertemuan lagi dengan sekarang ya. Kita masih membahas tafsir Fatihah ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu ya. Kita sudah terangkan 3 golongan manusia. 1 yang selamat, 2 yang celaka. Yang selamat adalah alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yang celaka adalah al-maghdub bi alaihim dan ad-dallin. Yang dimurkai atau yang dibenci dan yang sesat. Kita sudah terangkan bahwa yang al-maghdub yaitu Nasara, Yahudi, dan ad-dallin adalah Yahudi. Ad-dallin adalah Nasara. Kalau ngaji itu harus konsentrasi. Jangan sambil melamun. Itu sudah kita terangkan. Salah satu dalil tentang hal ini adalah sebuah riwayat dari Samak bin Harb. Kata Samak, sami'tu Umbad bin Hubaish yuhaddithu an Adi bin Hatim. Kata Samak bin Harb, aku mendengar Umbad bin Hubaish menceritakan tentang Adi bin Hatim. Dia tinggal di sebuah kota namanya Ta'i. Agamanya Nasrani saat itu. Dan dia adalah pemimpin bagi kaumnya. Boleh dikatakan dia raja. Dan dia mendengar perkembangan Nabi SAW bersama Islamnya. Dan muncul kebencian dan sikap permusuhan yang dahsyat kepada Nabi SAW. Sekitar 20 tahunan sebelum Islam muncul, maka dia sudah beragama Nasrani. Begitu muncul ajaran Islam dan mendengar isi serta perkembangannya, dia amat sangat benci dan memusuhi Islam dan Nabi SAW. Berkata Adi bin Hatim, ja'at khailu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negerinya, ke Ta'i. Ya. Berawal dari laporan hamba sahayanya. Apa yang akan Anda lakukan bila Muhammad datang ke negeri kita? Apakah akan takluk atau bagaimana? Loh, memangnya kenapa? Aku melihat ada panji-panji pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri kita. Maka paniklah Adi bin Hatim saat itu karena mendengar raja-raja negeri-negeri Arab sudah takluk, sudah masuk Islam dan sekarang masuk ke negerinya, tapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Lalu Adi bin Hatim pun
mengumpulkan anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, lalu pergi menghindari benturan dengan pasukan Nabi SAW, pergi ke Syam. Karena di Syam beragama Nasrani juga, memiliki hubungan yang baik. Maka dia merasa aman. Akhirnya pergilah, tapi salah satu bibinya tertinggal di sana. Kata Adi bin Abi Hatim, ja'at khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhu ammati wa nasan. Datang pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangkap bibiku dan beberapa orang. Falamma atau bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saffu lahu. Ketika mereka dibawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka pun disuruh berbaris di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah bibiku, ya Rasulullah, na al-wafid wa anqata al-walad wa ana ajuzun kabirah ma bi min khidmatin famanni alayya manallahu alaik. Wahai Rasulullah, kata sang bibi, bibinya siapa? Bibinya Adi bin Hatim, sudah tua, sudah nenek-nenek. Wahai Rasulullah, telah kabur pelindungku. Maksudnya Adi bin Hatim. Dan wangqatu al-walad, anakku pun tidak ada. Jadi dia sendirian. Yang melindunginya Adi bin Hatim sebagai keponakannya juga sudah kabur, sudah lari. Sedangkan aku adalah seorang wanita tua, tidak ada yang melayaniku. Maka berbuat baiklah engkau kepadaku, maka Allah akan berbuat baik kepadamu. Jadi konsep al-jaza'u min jinsil amal ini juga sudah masyhur populer di kalangan orang-orang Nasrani saat itu. Bibinya Adi bin Hatim menyatakan, kata dia, manni alayya famanallahu alaik. Berbuat baiklah engkau kepadaku, Allah akan berbuat baik kepadamu. Al-jaza min jinsil amal. Ya, Allahu fi aunil amdi maka al amdu fi auni akhihi. Jadi Allah selalu menolong hambanya selama si hamba itu siap menolong sesama saudaranya. Maka bertanya Rasul SAW, man wafiduka, emang siapa pelindungmu? Dijawab Adi bin Hatim. Kata Nabi SAW, alladzi farra minallahi wa rasulih. Oh, Adi yang lari dari Allah dan Rasulnya. Jadi Adi itu kan kabur, menghindar, bukan menghadap. Raja-raja Arab yang lainnya tunduk, patuh kepada Nabi SAW. Mereka masuk Islam. Yang tidak masuk Islam dibiarkan, tidak dipaksa, tapi diberikan perlindungan karena di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan sebagai imbalannya menyetorkan apa? Jizyah upeti sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Enggak maksa. Nah oleh karena itulah maka Adi bin Hatim dianggap lari, kabur. Kata Rasul SAW, alladzi farra minallahi wa rasulih. Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya. Maka kata sang bibinya, berbuat baiklah engkau kepadaku. Maknanya lepaskan aku. Oleh Nabi SAW tidak digubris. Ditinggalkan sekali, dua kali. Sampai ketiga kalinya falamma raja'a wa rajulun ila jambihi tara annahu Ali. Ketika suatu hari Nabi kembali. Sang bibi ini sudah putus harapan, minta dilepaskan. Dia tidak meminta lagi, tapi di samping Nabi SAW ada seorang laki-laki, ternyata dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali, sallihi hamlana. Coba
kamu minta lagi kepada Nabi SAW. Disupport oleh Ali. Maka dia pun meminta kembali agar dia dilepaskan. Lalu Nabi SAW melepaskannya. Lalu dia minta izin untuk menyusul keluarganya ke Syam. Tapi Nabi SAW bertanya, siapa yang melindungimu di tengah jalan? Tidak ada, jangan. Karena tidak dijamin orang ini melakukan perjalanan jauh dari Madinah ke Syam. Itu luar negeri, sekarang kan beda negeri. Madinah di negeri apa sekarang? Saudi Arabia. Kalau Syam sekarang terpecah menjadi 4 negeri. Libanon, Suriah, Palestina, dan Yordania. Udah luar negeri itu. Harus pakai paspor, harus pakai visa kalau zaman sekarang. Ya, kalau zaman dahulu mungkin nggak ada. Paspor nggak ada visa, masih bebas mungkin. Jadi jauh. Sekarang kan harus pakai pesawat. Kalau pakai onta bisa, berjalan juga bisa, tapi pasti memakan waktu yang lama dan perjalanan yang amat sangat parah. Oleh Nabi SAW tidak diizinkan sampai nanti ada orang yang bisa menyertaimu. Tak berapa lama datang penduduk negeri Syam ke sana. Berdagang seperti biasa atau utusan, kemudian pas pulangnya dititipkanlah orang ini. Bibi dari Adi bin Hatim ini. Kemudian diberikan perbekalan kendaraan, makanan, perbekalan yang cukup. Kemudian dititipkan dan pulang ke negeri Syam. Sampai tiba ke negeri Syam dalam keadaan selamat. Berkata Adi bin Hatim tentang bibinya, fa'atatsni. Bibiku mendatangi aku. Faqalat, maka sang bibi berkata, laqad fa'alta fi'latan makana abuka yaf'aluha. Kamu sudah melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu, oleh nenek moyangmu. Lari ya dengan meninggalkan bibinya yang sudah renta tanpa ada seorang pun. Dan Adi bin Hatim kaget melihat bibinya datang dalam keadaan segar bugar. Diceritakan kebaikan Nabi SAW. Diceritakan perhatian Nabi SAW. Melarang untuk pergi sendirian karena mengkhawatirkan keselamatannya. Dan ketika ada rombongan baru dititipkan dan diberi perbekalan lebih dari yang dibutuhkan. Datang ke negeri Syam. Itu dalam keadaan lebih dari segar bugar. Ya. Maka kata bibinya, datanglah engkau kepada Muhammad, niscaya engkau akan mendapati sosok yang berbeda. Aku tidak tahu siapa dia. Kalau dia seorang nabi, niscaya dia tidak akan menyakitimu. Kalau dia seorang raja, niscaya dia akan menghormatimu sebagai sesama raja. Tidak akan disakiti apapun Muhammad SAW itu. Ya. Maka ini yang mensupport, mendorong Adi bin Hatim untuk mendatanginya, mendatangi Nabi SAW. Kemudian ketika itu datanglah Adi bin Hatim ke Madinah. Didapatinya, ditanya mana Nabi SAW di sana. Didapatinya beliau sedang menemui seorang wanita disertai dengan 2 orang anak. Wanita itu mengeluhkan kebutuhannya. Oleh Nabi SAW dipenuhi. Diberikan apa yang diminta itu. Melihat begitu tidak ada pengawalan kepada Nabi SAW. Tetapi orang-orang yang berkebutuhan mendatanginya dan dipenuhi semuanya. Kata Adi bin Hatim, fa'araftu annahu laisa bimaliki Kisra wala Kaisar. Aku pun mengetahui bahwa
dia ini bukanlah raja seperti Kisra ataupun seorang kaisar. Bukan, ini orang biasa. Begitu berjumpa, Nabi SAW bertanya, siapa kamu ini? Saya Adi bin Hatim, penguasa Taif. Oh, kata Nabi SAW, ya Adi, ma'afarraka, wahai Adi, apa yang membuat kamu lari ketika aku datang? Ma'afarraka ayyuqal, la ilaha illallah, fahal min ilahin illallah. Ma'afarraka ayyuqal Allahu akbar, fahal syai'un akbaru minallah. Wahai Adi, apa yang membuat kamu lari untuk mengatakan la ilaha illallah? Apakah ada sesembahan yang hak selain Allah? Apa yang membuat kamu lari untuk mengatakan Allahu Akbar? Apa arti Allahu Akbar? Allah terbesar. Adakah sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Dijawab tidak. Lalu kenapa kamu lari? Takut mengatakan la ilaha illallah. Takut untuk mengatakan Allahu Akbar. Padahal dia meyakini kebenaran dari isinya. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Faslamtu, maka aku pun Islam. Aku pun mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Fara'aitu wajha istabsyara. Aku melihat wajah beliau begitu sumringah. Cerah, mencerminkan, mengekspresikan apa? Kebahagiaan, kegembiraan dengan masuk Islamnya Adi bin Hatim. Kita kan sering ya mendengar sahabat namanya siapa? Adi bin Hatim. Ternyata beliau seorang raja. Pemimpin dari kaumnya di Taif. Jadi sahabat-sahabat besar yang kita sering dengar namanya dan menurut kita levelnya biasa dibanding Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan di bawahnya, itu ternyata orang-orang hebat. Kita pernah mendengar Mughirah bin Syu'bah. Dia menjadi pelayan bagi Nabi SAW. Ternyata dia adalah seorang kepala suku bagi kaumnya. Kita mendengar Adi bin Hatim. Ternyata dia adalah seorang raja sebelum dia masuk Islam. Orang-orang besar, pemimpin bagi kaumnya. Tapi setelah masuk Islam mereka rela menjadi pelayan Nabi SAW. Tanpa diminta. Karena apa? Karena ingin memperoleh kemuliaan di sisi Nabi SAW. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Setelah masuk Islamnya Adi bin Hatim ini berkata Rasul alaihi salatu wassalam, innal maghduba alaihim al-yahud wa innal dhalin an-nasara. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi dan yang dimaksud dengan al-dhalin adalah Nasara. Ini salah satu riwayat yang menguatkan bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahudi dan ad-dhalin adalah Nasrani. Kedua, masih dari Adi bin Abi Hatim. Dia bertanya, ya sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala ghairal maghdubi alaihim qala humul yahud walad dhalin qala an-nasara humud dhalun. Aku bertanya kepada Rasul SAW tentang ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang al-maghdubi alaihim? Beliau menjawab Yahudi. Terus bertanya tentang waladhdallin. Siapa al-dhalin? An-nasara humud-dhallun. Orang-orang Nasrani merekalah orang-orang yang sesat. Jadi riwayat tentang hal itu amat sangat banyak, ya. Termasuk salah satu riwayat dari Abdullah bin Syaqiq. Dia memberitahukan bahwa salah seorang yang mendengar ucapan Nabi SAW, berarti sahabat.
Tapi dia tidak menyebut siapa. Tapi dalam riwayat lain diketahui ini adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Berkata ketika Nabi SAW berada di sebuah lembah Qura di atas kudanya. Fasa'alahu rajulun min banil Qain. Faqala ya Rasulullah man haula. Jadi ketika mereka berada di satu lembah namanya lembah Qura, berpapasan dengan serombongan orang. Lalu seorang dari Bani Al-Qain bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Berkata Nabi SAW, al-maghdubi alim. Mereka adalah al-maghdubi alim sambil berisyarat kepada orang-orang Yahudi. Wallallun humun nasara. Sedangkan yang sesat mereka adalah orang-orang Nasrani. Ada riwayat lain dari Abu Dzar yang maknanya sama. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil maghdubi alaihim. Qala al-yahud. Qultu ad-dhalin. Qala an-nasara. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-maghdubi alaihim. Siapa mereka? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Yahud. Aku bertanya lagi, kalau ad-dhalin siapa? Dijawab an-nasara. Jadi riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahud dan ad-dhalin adalah Nasrani itu banyak. Dan semuanya bersumber nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Abi Hatim. Bukan Adi bin Hatim. Kalau Adi bin Hatim sahabat tadi ya. Ini Ibnu Abi Hatim, seorang ahli hadis, salah seorang perawi hadis. Kata beliau, wala a'lamu bainal mufassirina fi hadha ikhtilafan. Wa syahidu ma qalahu haula'il a'immah min anna al-yahuda maghdubun 'alaihim wan nasara dhalun al-hadis al-mutaqaddim. Aku tidak mengetahui adanya ikhtilaf di kalangan para ulama ahli tafsir. Dan yang menguatkan adalah perkataan para imam yang menyatakan bahwa Yahudi adalah maghdubi alaihim dan an-Nasrani adalah ad-dhalin, dikuatkan oleh hadis-hadis yang tadi dijelaskan. Dan ini selaras dengan apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi. Yahudi itu maghdub. Kadang-kadang disebut dengan sebutan laknat. Seperti di ayat-ayat berikut ini. Pertama Al-Ma'idah. Ayat yang ke-90 Allah Azza wa Jalla berfirman. Al-Ma'idah hafan. Surah Al-Baqarah tentang Bani Israel. Ayat yang ke-90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlih ala man yasha' min ibadi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Ini tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah, sungguh buruk apa yang mereka jual untuk diri mereka sendiri. Mereka kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka dari karunia-Nya. Terus baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Mereka pun iri atau dengki terhadap apa yang Allah turunkan berupa karunia-Nya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka itu memperoleh kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan dari Allah. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang kafir akan ada azab yang sangat menghinakan. Ini orang-orang Yahudi.
Kedua, surah Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-60 berkata, Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarru makana wa adhallu an sawa'is sabil. Katakan oleh Muhammad, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih buruk dari hal itu di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, dan Allah telah menjadikan di kalangan mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi dan menjadi penghamba bagi tagut, penyembah tagut. Mereka lah orang-orang yang terburuk kedudukannya dan tersesat jalan hidupnya. Itu maksudnya Yahudi. Dilaknat dan juga dimurkai. Juga di dalam ayat yang ke-78 sampai 79 Allah menyatakan, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Siapa? Bani Israel teh? Yahudi. Melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw. Yang demikian itu dikarenakan karena mereka maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melewati batas. Lalu Allah merinci salah satu bentuk kemaksiatan dan sikap yang melewati batas itu, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh sesama mereka. Labisa ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Lihat, salah satu bentuk kemaksiatan dan perbuatan melewati batas orang Yahudi yang menyebabkan mereka dimurkai dan dilaknat adalah mereka melakukan kemungkaran tapi nggak diingkari. Apa akibatnya? Seluruh mereka terkena azab. Makanya walaupun di kalangan di sebuah komunitas ada 1, 2, 3, 4 kurang dari 10 orang yang solehnya, yang berimannya, yang ahli ibadah. Tapi mayoritasnya durhaka, melakukan perbuatan keji dan munkar. Si solihin, orang-orang yang soleh nggak berdaya, nggak berani beramar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika Allah turunkan azab, kena semuanya. Inilah filosofi dasar dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar untuk keselamatan bersama. Nggak bisa umpamai seorang menyatakan, saya mabuk uang-uang saya, mulut-mulut saya, perut-perut saya mabuk di rumah saya, nggak mengganggu kalian. Kenapa kalian usil? Gitu ya? Seringkali begitu. Ada perjudian, ini judi, saya yang judi. Yang kalah, yang rugi, kalau kalah saya kalah, saya tidak umpamanya meminta kalian ketika saya kalah. Tidak mengganggu, nggak menimbulkan kegaduhan karena tertutup, kedap suara, nggak sambil teriak-teriak. Karena judinya main kartu kan diem ya, nggak ada supporter kan. Ayo hajar pakai balak 6, nggak ada yang begitu kan. Diem. Itu yang terkena dengan peribahasa sedikit bicara, banyak kerja. Atau catur, skak paling gitu ya. Sekali ngomong, skak, ster. Nggak ada ucapan lain. Tidak mengganggu. Kenapa kalian usil?
Kita usil karena ketika Allah menurunkan azab kepada lingkungan di tempat dia bermaksiat, kita juga berada di lingkungan itu kena. Makanya Nabi SAW mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti orang yang naik apa? Naik perahu. Ada dua tempat, ada yang di dek, ada yang di bawah perut perahu. Ya. Ada plus dan minusnya bagi dua-duanya. Tapi yang ada di perut perahu ini enak, tidak kena angin gitu ya. Kalau hujan nggak kena hujan, tapi nggak enaknya kalau butuh air harus naik ke atas timba gitu kan. Gitu. Pertama capek turun naik, kedua mengganggu orang di atas. Kapling di atas terganggu karena bolak-balik. Kita bolongin aja ini perahu biar airnya mudah disiuk gitu ya. Simpel berpikirnya. Tapi enggak memikirkan akibatnya kalau dibolongin apakah air itu hanya mudah disiuk? Enggak, masuk air itu semuanya ya, tenggelam. Jadi orang-orang di bawah itu mau membolongi perahu. Yang di atas tahu perahu ini mau dibolongin. Niatnya baik, gak ingin mengganggu yang di atas. Yang di atas bingung. Dilema dia. Kalau dibiarkan, mereka tenggelam semuanya bersama-sama. Tapi kalau dicarek, naon dicarek tanya dicaram, dicarek atau dilarang, mereka nggak akan terima. Bisa perang, bisa berantem ya. Mending berantem tapi selamat, paling babak belur. Mending aman tidak berantem tapi tenggelam mati semua di tengah lautan ini. Sehebat-hebat orang jago berenang kalau di tengah lautan mah tuh. Ya ada capek meren terus airnya juga bukan di kolam renang yang tenang. Ini mah banyak ombak, banyak gelombang. Belum ada ikan hiu lagi. Mati semuanya tuh. Nah, pilih mending ribut, babak belur. Tapi selamat nyawa, mending aman, gak ada keributan tapi mati. Mending ributnya. Daripada resikonya mati. Ya. Siapa yang menjadi sumber masalah? Yang di bawah ini yang mau membolongi perahu itu. Begitulah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang melakukan dosa dan kemaksiatan yang tidak merugikan orang lain, masyarakat sekitar tidak dirugikan secara duniawi. Secara ekonomi tidak terugikan, malah mungkin teruntungkan karena ada perjudian, prostitusi, jadi banyak yang dagang di luar ya. Suka begitu? Ya suka begitu. Secara ekonomi, secara duniawi. Tapi secara ukhrawi, secara agama mereka hancur. Nah ini yang dilakukan oleh Bani Israel zaman dahulu. Yang karena itulah mereka dilaknat dan dimurkai. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan karena dulu mereka bermaksiat terang-terangan dan mereka itu melewati batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak saling melarang dari kemungkaran yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Allah lalu memvonis labi sama kanu ya'malun, sungguh amat sangat buruk apa yang mereka lakukan. Baik yang melakukan kemaksiatannya ataupun orang yang berdiam diri dari kemaksiatan. Itu ayat-ayat yang apa? Yang menjelaskan orang Yahudi adalah manusia-manusia yang dimurkai oleh Allah. Makanya ketika menyatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan hidup orang yang dibenci, maksudnya jalan hidup orang-orang Yahudi. Jangan dibiarkan saya menjadi Yahudi, baik bangsa ataupun ideologi.
agama, ya. Ataupun waladhdallin, ataupun menjadi Nasrani. Sekarang ini agamanya Islam, tetapi gaya hidupnya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ada yang seperti itu orang Islam? Banyak. Sebuah riwayat yang diterima dari Zaid bin Amr bin Nufail. Ketika dia beserta satu kelompok sahabatnya pergi ke negeri Syam zaman baheula sebelum Islam datang. Untuk apa? Coba lihat. Yatlubuna dinal hanif. Mereka itu mencari agama yang lurus. Mereka bimbang tentang agama yang benar itu yang mana. Lalu ketika pergi ke negeri Syam, di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka bingung. Berkata Yahudi, "Innaka lan tastati'ad dukhula ma'ana hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah." Ini orang Yahudi sadar diri. Kata orang Yahudi, kamu tidak akan bisa masuk bersama-sama kami kepada agama kami, sehingga kamu akan mengambil bagianmu berupa murka Allah kepada dirimu. Kalau kamu masuk agama kami, kamu pun akan maghdubi alaihim. Itu kata siapa? Kata Yahudi. Karena memang di kitab mereka juga sudah dicantumkan bahwa Bani Israel yang durhaka itu dimurkai oleh Allah SWT. Maka berkatalah Zaid bin Amr bin Nufail, ana min ghadabillahi afar. Aku amat sangat menghindari kemurkaan Allah. Aku mencari agama yang hak itu untuk menghindari kemurkaan Allah. Tahu bahwa Allah itu ada, sudah tahu dari dulu. Kita sudah jelaskan orang musyrik, orang kafir pun sudah meyakini kerububiyahan apa? Allah Azza wa Jalla. Allah satu-satunya pencipta. Allah satu-satunya pengatur. Itu sudah tahu. Yang paling ditakuti Allah. Yang paling diharapkan Allah. Tapi agama yang benar yang Allah turunkan itu yang mana? Itu yang mereka nggak tahu. Bagaimana cara ibadah yang benar sesuai dengan yang Allah turunkan itu yang mereka nggak tahu. Itu yang mereka cari. Jadi ketika pergi ke negeri Syam ketemu dengan orang-orang Yahudi. Yahudi berkata, kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa masuk kepada agama kami. Kecuali kamu pun akan memperoleh bagian kemurkaan Allah. Kata dia, aku mah paling menghindari kemurkaan Allah. Nggak mau Nggak mau dia masuk Yahudi. Ketemu dengan orang Nasrani. Si Nasrani ini juga bilang, innaka lan tastati'a dukhula ma'ana hatta ta'khudha binasibika min sakhatillah. Kamu tidak akan bisa masuk kepada agama kami sehingga kamu akan juga mengambil bagian untukmu berupa kemarahan Allah. Dia bilang la astati'u. Maka aku tidak mau, tidak mampu untuk memikul. Fastamarra ala fitratihi wa janaba ibadatal awthan wa dinal musyrikin wa lam yadkhul ma'a ahadin minal yahudi walan nasara. Maka Zaid bin Amr bin Nufail ini tetaplah di atas fitrahnya. Dia menjauhi pengabdian terhadap berhala-berhala, menjauhi agama musyrikin. Tak ada satu pun agama yang dia masuki baik Yahudi ataupun Nasrani. Wa amma ashabuhu fatanassaru wa dakhalu fi dinin Nasraniyah li'annahum wajaduhu aqrab min dinil Yahud idza. Adapun sahabat-sahabat dari Zaid bin Amr bin Nufail ini, mereka menjadi Nasrani dan masuk ke dalam agama Nasrani karena mereka mendapati Nasrani itu lebih dekat kepada kebenaran dibanding Yahudi ketika itu. Di antara rombongan itu ada orang yang kemudian menjadi rahib di agama Nasrani yang
namanya Waraqah bin Naufal. Pernah dengar Waraqah bin Naufal? Dialah yang pertama kali beriman. Ketika Nabi SAW memperoleh wahyu. Siapa Waraqah bin Naufal? Dia adalah sepupu dari siapa? Khadijah Al-Kubra. Istri pertama dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh wahyu pertama, beliau takut, gugup. Karena nggak tahu itu siapa. Pertama kali kan selalu begitu. Sampai dibawalah oleh Khadijah ke sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal yang saya itu menjadi rahib. Lihat, dia bahasa kita nama mu'allaf bagi Nasrani. Kan tadinya bukan Nasrani ya. Masuk ke dalam agama Nasrani karena dianggap itu yang lebih benar dibanding Yahudi ketika itu dan mendalami dan menjadi rahib yang terkemuka. Menjadi pendetanya, menjadi pendeta Nasrani yang terkemuka, ya. Mempelajari Injil semendalam yang dia bisa, menjadi ulamanya di sana, menjadi pendetanya dan ketika datang sepupunya itu Khadijah membawa suaminya melaporkan apa yang dialami oleh Nabi SAW. Waraqah pun meyakini inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Hadan namus, kata dia. Yang datang kepadamu itu namus. Maknanya Jibril. Ya. Kalau aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan menjadi penolongmu. Nabi SAW kaget, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidak ada seorang pun Nabi yang diutus kecuali akan diusir oleh kaumnya. Demikian juga kamu. Seandainya aku saat itu masih hidup, niscaya aku akan menjadi pembantu, penolongmu yang pertama. Maka dari sinilah para ulama memasukkan Waraqah bin Naufal sebagai seorang sahabat. Sampai Imam Ibnu Katsir menyatakan wa kana minhum Waraqah bin Naufal hatta hadahullahu binabiyhi lama ba'athahu amana bima wajada minal wahyi. Di antara rombongan itu ada Waraqah bin Naufal. Sampai Allah memberikan hidayah kepada dia melalui nabinya ketika diutus kepadanya. Dan dia beriman kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi ternyata Yahudi Nasrani pun meyakini diri mereka memperoleh murka dari Allah Azza wa Jalla berdasarkan riwayat tadi. Ya, lihat ada sekelompok orang zaman dahulu yang hidupnya memang mencari agama yang benar. Dan ketika didapati Nasrani sungguh-sungguh dalam beragama itu. Sampai menjadi pendetanya. Ketika Islam datang, oh ini yang benar lalu masuklah Islam. Seperti yang teralami oleh siapa? Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ya. Itulah tafsiran dari surah Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir. Sekarang kita akan membahas Al-Fatihah secara umum. Setelah rinci. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Ishtamalat hadhihi suratul karimah wa hiya sab'u ayat. Alhamdulillah wa tamjidihi wa thani alaihi bi dzikri asmail husna al-mustaljimah li sifatihil ulia. Wa ala dzikril ma'ad wa huwa yaumuddin wa ala irsyadihi abidihi ila su'alihi wa tadarru' ilaih." Surah yang mulia ini yaitu Al-Fatihah yaitu 7 ayat mencakup pertama pujian kepada Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah dengan menyebut nama-namanya yang baik yang mengandung sifat-sifat yang tinggi. Jadi dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin itu semuanya pujian, sanjungan, pemuliaan kepada Allah dengan menyebut sebagian dari nama dan sifatnya.
Juga menerangkan tentang hari yang dijanjikan yaitu kiamat. Terkandung dalam ayat Maliki Yaumiddin. Juga tuntunan agar si hamba ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan tabarru' serta menyadarkan bahwa mereka lemah, tidak memiliki kemampuan untuk berupaya dan kemampuan untuk memperoleh kekuatan kecuali hanya memurnikan seluruh penghambaan kepada Allah. Ini terkandung dalam ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dalam kalimat ini ada tauhid al-uluhiyah tabaraka wa ta'ala. Dalam kalimat ini ada tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari sekutu dan tandingan. Iyyaka na'budu itu tauhid. Hanya kepada Engkau kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in ini juga tauhid ar-rububiyah. Yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Maknanya Allah itu tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki siapapun yang sepadan. Lalu setelah itu dibimbing si hamba untuk meminta kepada Allah hidayah menuju jalan yang lurus. Itulah agama yang benar. Dan ini mengisyaratkan adanya keterkaitan antara asyiratul hissi dengan asyiratul ma'nawi. Asyiratul hissi adalah syirat yang sebenarnya, yang akan teralami oleh seluruh manusia di alam akhirat nanti, yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka menuju ke surga. Jembatan. Itu asyaratul hissi. Jembatan yang sebenarnya nanti. Dan ada jembatan maknawi ketika di dunia. Asyaratul mustaqim di dunia ini berupa konsep hidup. Way of life. Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga asyaratul mustaqim. Jembatan lurus yang sifatnya maknawi. Berupa konsep hidup. Bukan berupa jembatan real nyata seperti Pasopati. Bukan. Tapi konsep hidup. Ini yang disebut maknawi. Yang realnya, yang nyatanya, yang hisinya nanti di akhirat. Ada nggak keterkaitan? Ada. Siapa yang ingin selamat menyeberang syirat di atas jembatan, di atas neraka di akhirat nanti, maka dia harus menempuh asyiratul mustaqim di alam dunia ini. Berpegang teguh kepada Quran Sunnah, kepada ajaran Islam. Itulah asyiratul mustaqim di dunia. Dan itu indikasi selamat atau celakanya kita menyeberang syirat di akhirat. Siapa yang di dunianya nanti ya menyeberang menelusuri syiratul mustaqim di tengah jalan belok kiri belok kanan gitu ya, mundur ke belakang, dia akan mengalami itu di akhiratnya nanti. Siapa yang ingin lurus maju terus, bahkan ingin cepat, kan yang nyebrang jembatan itu macam-macam, ada yang secepat kilat, ada yang secepat burung terbang. Ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan cepat, ada yang ngalenghoy. Ngalenghoy itu ada terjemahannya, melenghoy. Ngalenghoy itu jalan tapi santai, suka-suka mau-mau atau tidak-tidak gitu ya. Ada juga yang merangkak. Ada juga ini yang mungkin dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Aya nu ngorondang, aya nu ngalangsud. Tahu perbedaan ngorondang dengan ngalangsud? Ngesot? Beda. Kalau ngorondang dengan tangan dan lutut ya. Kalau ngalangsud dengan badan. Bayi sebelum ngorondang ngalangsud dulu. Merayap? Beda.
ulat merayap di atas pohon. Ngalangsut nggak bisa. Ngalangsut khusus. Kalau ngesot kan pakai pantat gitu ya. Beda. Ngesot. Jadi bahasa Sunda kaya memang. Anu ngalangsut, nah ngagesor. Itu ngesot. Itu bayinya sudah gimana? Namanya ngalangsut. Terus ngagesor. Kamari mah ngalangsut kene. Tapi teh acan ngorondang. Beda ya. Ada yang ngalangsut. Jalannya sama badannya begitu. Dan itu tergantung amal kita di alam dunia. Siapa yang bersegera dalam melakukan ketaatan sesuai dengan perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegera dalam menuju ampunan Allah dan menuju surga. Begitu ada ajakan kebaikan, langsung dia, enggak mikir-mikir dulu. Sebelum azan terdengar dia sudah sebentar lagi azan nih. Bersiap wudu ke masjid. Kan begitu tuh. Kita ini kalah oleh orang-orang yang hidup di negeri kafir dengan cuaca yang ekstrim. Di kita masjid sebelum azan itu kosong. Pas azan baru berdatangan 1-2. Ya enggak? Di negara Eropa, di Belanda, terutama di Inggris. Itu ada masjid orang-orang Maroko. Yang sholat zuhur itu tak kalah dengan sholat Jumat. Kalau umpamanya azan setengah jam sebelum azan itu sudah keluar rumah. Ke masjid. Padahal ribet. Di musim dingin, winter, salju turun. Harus memakai kaos kaki rangkap. Harus pakai baju rangkap, nggak bisa pakai kayak begini, nggak akan mampu, nggak akan kuat. Pakai kaos tangan, pakai shawl, pakai kupluk yang menutupi telinga. Kalau telinga keluar ini sakitnya, perihnya bukan main, karena dinginnya. Ya, jadi mau keluar itu ribet seperti lebih dari akhwat keluar di sini. Akhwat kan kalau keluar di sini ya harus setengah jam itu dandannya. Kalau umpamanya pengajian jam 9, dari rumah 8:30, itu harus dari jam 7:30 mandi. Kalau nggak begitu, telat. Dia harus memakai kaos kaki, harus memakai pakaian dalam, harus memakai pakaian luar, harus memakai kerudung rangkap juga, cadar segala macam. Belum menggeser-gesernya, bisi bengok, bisi miring kayak begitu ya. Dan seterusnya. Setelah umpamanya ditutup semua mau pergi, lupa ciput ketinggalan. Bongkar lagi. Kenapa ini kerudung tedaik cicingnya, bengok ternyata belum diciput, dibongkar lagi. Milih dulu ciputnya warna apa. Seperti itu. Nah di sana begitu. Setengah jam sebelum azan harus sudah. Kalau enggak akan penuh. Bagian kloter kedua nantinya. Ini di masjid Indonesia belum terjadi. Tapi di masjid-masjid Maroko begitu ya. Kalau umpamanya pas azan baru keluar terus masuk masjid. Sudah enggak kebagian tempat. Mungkin sholatnya agak di belakang gitu. Kalau nggak mampu kotor atau karena terlalu dingin, nunggu dulu kloter pertama beres baru masuk kloter kedua. Itu setiap zuhur asar. Bayangkan. Di kita kan tidak begitu ya. Sebelum azan masjid kosong. Setelah azan baru 1-2 berdatangan. Ya. Sampai qomat agak penuh saf 1 ke 2. Begitu imam takbir. Ya, masuk saf ketiga. Ya, begitu imam salam baru berdatangan. Yang lebih banyak lagi. Apa yang dilakukan di dunia menjadi cermin apa yang dia alami di akhirat nanti. Siratal mustaqim. Apa kita mau menyeberang siratal mustaqim sambil ngalangsut? Atau ngagesor? Atau ngorondang, merangkak? Atau ngalenghoy?
atau secepat kuda berlari. Kita tinggal pilih dan dari sekarang diaplikasikan, ya. Tapi kelihatan sekarang rata-rata ngaleng hoy. Atau malah ngalangsut, ya. Itulah isi kandungan apa? Al-Fatihah. Washtamalat ala targhib fil a'malis sholihah liyakunu ma'ahliha yaumal qiyamah wa tahdhir min masalikil batil li'alla yuhsyaru masalikiha yaumal qiyamah. Hul maghdubi alaihim waladdallun. Ayat ini pun, surat ini pun mencakup ada targhib untuk beramal soleh dan tarhib dari keburukan. Targhib itu bahasa Sundanya pangbibita. Targhib itu maknanya iming-iming, support, pendorong, motivasi, stimulan, yang seperti itulah untuk beramal soleh agar mereka menjadi orang-orang yang baik di hari kiamat. Dan itu tercantum dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ada tarhib. Tarhib itu lawan dari iming-iming, yaitu hal yang mewanti-wanti, melarang atau menakut-nakuti, tahdzir dari mengikuti ahlul batil, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini isi kandungan apa? Isi kandungan dari Al-Fatihah. Ada satu yang menarik, yang jarang dari perhatian pengamatan umumnya kaum muslimin. Hanya ahli ilmu yang memperhatikan aspek ini. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah menyebut fa'il dalam kalimat itu. Apa arti fa'il? Subjek. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Disebut siapa fa'il, siapa subjek, siapa pemberi nikmat? Engkau. Siapa engkau di sini? Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika menerangkan dua golongan yang celaka, al-maghdubi alaihim dan ad-dallin, Allah tidak menyebut fa'il. Ghairil maghdub, bukan yang dibenci. Tidak disebut siapa yang membencinya, ya. Ad-dallin juga bukan orang yang sesat. Tidak disebut siapa yang menyesatkannya. Tapi ketika alladzina an'amta alaihim, disebut fa'ilnya, pemberi nikmatnya engkau, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walaupun pada hakikatnya nih, orang sesat karena memang disesatkan oleh Allah. Orang menjadi dibenci karena memang dibuat orang itu menjadi dibenci oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladzina tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang berpaling kepada kaum yang dimurkai oleh Allah? Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-14. Dalam ayat ini subjeknya disebut yang memurkai Allah Azza wa Jalla. Ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang berpaling, menghadap, mengikuti, bermualah, bersahabat dengan satu kaum yang dibenci oleh Allah? Disebut ghadiballahu alaihim. Fa'ilnya, subjeknya disebut Allah. Ya. Padahal termasuk yang memberikan hidayah Allah, yang menyesatkan Allah. Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah berarti dia telah tertunjuki. Orang yang sudah tertunjuki menjadi orang soleh, menjadi orang yang aktif beribadah,
itu karena diberi hidayah oleh Allah. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyyan mursyida, kamu tidak akan bisa menemukan seorang pelindung ataupun seorang pemberi petunjuk kepadanya. Karena orang itu sudah disesatkan oleh Allah. Manusia sehebat, sefasih apapun dalam beri nasihat nggak akan bisa memberikan hidayah kepada dia kalau dia sudah diapakan? Disesatkan oleh Allah. Jangankan kita. Nabi Muhammad SAW dakwahnya kurang gimana hebat, kurang gimana hikmah, bijaksana, lembut, kurang gimana fasih, paling fasih. Apakah ada orang yang tidak beriman kepada beliau? Banyak, memusuhi, memerangi, bahkan mau membunuhnya. Banyak. Itu orang-orang yang memang hatinya sudah disesatkan. Wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya. Juga dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 186 Allah berfirman, may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah. Di sini disebutkan wa may yudlilillah. Disebut fa'il atau subjek yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Walaupun kita bacakan semua ayat secara fasih dengan intonasi yang sangat menyentuh gitu ya. Tetap kalau orang itu sudah disesatkan mah mencibir, nyinyir ya, bengok gitu. Sentimen ya. Fayadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membiarkan dia berada di dalam kesesatan yang selamanya membuat dia bimbang, bingung. Dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan seperti itu. Jadi apa makna, maksud, hikmah, tujuan ketika Allah menerangkan orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, disebut orang itu sudah diberi nikmat oleh Allah. Tapi ketika menjelaskan al-maghdub dan al-dhalin, Allah tidak menyebut pelaku fa'il. Walaupun kita tahu yang memurkainya Allah, yang menyesatkannya Allah. Itu karena penyebab utama dia sesat, penyebab utama dia dimurkai oleh Allah adalah diri dia sendiri. Allah mah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah menyesatkan seseorang itu karena keadilannya. Kenapa dia disesatkan? Karena kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan. Salah satu bentuk balasan keburukan adalah disesatkannya dia. Kalau umpama dia berbuat baik, Allah akan berikan balasan yang baik. Salah satu balasan yang baik, diberi hidayah dia. Makanya salah satu penyebab kita memperoleh hidayah adalah karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Apapun kebaikan itu. Dan bila kita melakukan suatu dosa, satu kesalahan, nah ingat. Itu salah satu balasannya, kita akan dicabut hidayah dari diri kita dan disesatkan. Tiba-tiba untuk ibadah itu berat, malas, haroream, seperti punggung ini tertindih oleh gunung yang sangat besar. Mager istilahnya sekarang ya. Sudah PW jadi mager dalam melakukan ibadah. Saya khawatir generasi Pak Mulyono nggak paham mager sama PW, tahu nggak? Paham mager? Enggak, PW enggak tahu. Kan? Saya tanya ini, para ABG, ada yang enggak tahu mager sama PW? Tahu kan semua? Terangkan ke Pak Mulyono, apa mager? Males gerak. Apa PW? Posisi wenak.
Jadi sudah PW jadi mager. Kalau ahwat di atas PW teh naon. Sudah diterangkan ibu barusan. Kalau PW magernya untuk urusan dunia nggak begitu masalah gitu ya. Kita jalan-jalan yuk ke mall. Mager sudah PW nggak masalah. Yang masalah kalau PW dan magernya dari kebaikan. Nih ada BC sudah baca belum? Ada pengajian. Mager sudah PW begini. Ini bahaya. Berat untuk melakukan kebaikan. Tuh sudah azan, ayo ke masjid. Sebentarlah lagi PW, mager nih. Kayak gitu ya. Bahasa ABG. Jadi berbahaya. Dicabut itu hidayah oleh Allah dari diri orang itu. Kalau sudah PW dan mager dari kebaikan. Nah, lebih jauh lagi, tiba-tiba diberikan support. Semangat. Motivasi untuk melakukan keburukan. Pas ada BC yang dia baca tentang pengajian PW dan mager, pas ada ting, ada WA yang masuk, kita hang out yuk. Kebetulan tuh ada biduaneta ibu kota dangdut yang wah gerakannya luar biasa. Wah langsung sebut, hayu di mana? Nah ini lebih berbahaya. PW dan mager dari kebaikan, tapi support, semangat, move on terhadap keburukan. Ya gitu, move on, benar? Apa lawan dari PW dan mager? Move on. Terhadap keburukan ini yang berbahaya. Ya. Jadi kalau Allah memberi hidayah kepada seorang itu karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Kalau Allah menyesatkan seseorang itu karena keadilannya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, ya. Disunnahkan orang-orang yang sudah membaca ayat terakhir ini untuk mengatakan amin. Sunnah. Nabi SAW melakukannya, para sahabat juga mengikutinya. Dan amin ini sesuatu yang luar biasa keutamaannya. Ini yang akan kita bahas di hari Ahad yang akan datang insya Allah. Kalau sekarang waktunya sudah tidak mencukupi, sudah 1 jam lebih. Tinggal kita memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Materi kita di pertemuan yang akan datang apa? Amin ya. Satu kata pembahasannya bisa lebih dari 1 jam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya banyak melakukan kesalahan dalam bacaan sholat sebelum saya belajar. Khususnya panjang pendek dan tasydid. Apakah sholat saya sebelumnya diterima? Apakah saya harus mengulang kembali? Tidak harus mengulang kembali. Yang sudah dilakukan kekurangannya ya kita tobati. Ya, untuk sekarang dan yang akan datang kita perbaiki. Ya harus diulang. Orang yang mendapatkan syafaat tanpa hisab dan azab, apakah tetap melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Iya, tetap melewati, nanti kita bahas. Tapi tidak di sini, di hari Senin ya, besok pagi di radio. Tapi dia akan secepat kilat ya. Dia tidak dihisab, tidak diazab, pas menyeberang luar biasa cepatnya. Saat mendoakan orang tua, tak tertahankan air mata mengalir. Karena teringat, kadar hukum anak di saat orang tua belum kadar hukum. Kedurhakaan. Ulangi.
karena teringat kedurhakaan anak di saat orang tua belum wafat. Apakah termasuk meratapi kematian orang tua? Pertama, itu normal, wajar. Yang harus dilakukan ketika itu adalah doakan. Orang tua yang sudah wafat, bantu mereka dengan menjadikan diri kita anak yang soleh. Karena hanya itu yang bisa membantu orang tua. Doa kita akan sampai. Dan kadar kesolehan kita berbanding lurus dengan sesering apa doa kita untuk orang tua. Diambil dari hadis wa waladun solihun yad'ulah. Dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Kesolehan seorang anak salah satunya dilihat, ditentukan oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah wafat. Jadi antum melihat orang tua semuanya baik. Ekonominya cukup. Kesehatannya bagus. Terus umpamanya rajin ibadahnya. Ngajinya rajin. Kayaknya gak perlu didoakan nih orang tua. Gak boleh begitu. Tetap doakan kebaikan. Minimal ibadah mereka itu diistiqomahkan oleh Allah, bahkan ditambah lebih bagus daripada biasanya. Kesehatannya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tetap doakan. Walaupun kita melihat orang tua nggak ada kekurangan sedikit pun dari seluruh aspek. Terlebih kalau orang tua memiliki kekurangan. Doakan agar kekurangan itu ditutup oleh Allah. Kekeliruannya dikoreksi, diluruskan, ya, diberi hidayah oleh Allah. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan nikmat kubur, mintakan dijauhkan dari azab kubur dan seterusnya. Baca tuh doa untuk jenazah, sholat jenazah. Baca dalam sholat dengan merubah dhamir atau apa dhamir teh? Kata ganti yang menjadi boleh menyebut orang tua kita. Kalau ayah Allahumma gfir lahu, tadi Allahumma gfir li walidi atau Allahumma gfir li abi warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau dua-duanya sudah wafat, Allahumma gfir li walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma, dan seterusnya diganti. Ya, baca. Dan usahakan di setiap sujud kita. Kalau umpamanya kita sholat sendirian, adapun kalau sholatnya berjamaah, baik menjadi imam atau makmum, mungkin gak akan sempat membaca doa itu. Tapi dalam sholat sunat, perpanjang sujud kita. Baca doa untuk orang tua kita, baik sudah meninggal ataupun masih hidup. Ya, jadi satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan orang tua yang sudah wafat adalah dengan menjadikan kita menjadi anak yang soleh atau soleh, lalu memperbanyak doa untuk mereka. Ya, jangan sampai ingat kita kepada kedurhakaan kita terhadap orang tua yang sudah meninggal, menjadikan kita sedih menangis. Sudah aja di sana, nggak ada manfaat kalau hanya sedih dan nangis. Tapi yang lebih penting apa? Doa dan ikhtiar menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukum bermain kartu gaple? Haram, tidak boleh. Kalau dengan tumpangan, maka keharamannya lebih besar. Apapun permainan, tidak hanya kartu gaple, remi, kartu domino, kartu apa semua jenis kartu atau sejenis permainan. Walaupun tidak ada unsur judinya, maka tidak boleh. Tetap, karena melalaikan, merusak otak, merusak perasaan, pikiran, dan membuang-buang waktu. Itu mengandung unsur candu, ya, ketagihan kita. Nanti susah berhenti. Bisa-bisa semalaman tidak tidur hanya karena itu. Apa hukum memilih dengan asal imam sholat? Karena DKM di Masjid Ana asal memilih imam sholat dan berapa menit waktu iqamah sholat wajib. Yang menjadi imam harus orang yang lebih baik bacaannya. Hafalannya lebih banyak. Tajwid makhrajnya bagus.
Syukur-syukur kalau lagunya juga baik. Jangan lihat usia. Usianya mungkin masih muda, masih ABG. Tapi dia hafidh Quran. Tajwid makhrajnya sudah benar umpamanya. Jadikan dia imam walaupun di belakangnya banyak orang yang sudah tua tapi bacaan dan hafalannya kurang. Nabi SAW menyatakan dalam hadis ketika ada utusan dari beberapa orang dari kampung lain, diajari beberapa masalah agama, lalu pulang, kata Nabi SAW, beliau menyatakan, ammakum man aqra'ukum bi kitabillah. Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Ya, yang harus memimpin menjadi imam bagi kalianlah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Dan ternyata kata mereka tidak ada yang bisa, yang memiliki hafalan yang banyak dan bacaan yang bagus kecuali anak kecil usianya baru 6 atau 7 tahun. Lalu dialah yang dijadikan imam. Kenapa anak ini menjadi orang yang paling banyak hafalannya padahal belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW? Karena siapapun orang yang pergi ke Madinah, begitu pulang di perbatasan desa itu sudah dicegat oleh anak ini. Sampaikan kepadaku ayat apa yang baru diturunkan kepada Nabi SAW. Disampaikan, dihafal oleh anak. Semua ayat yang baru turun kemudian terdengar oleh penduduk negeri itu selalu dicegat oleh si anak. Yang lain-lainnya cuek. Tapi si anak ini cegat. Mana ayat? Jangan lu masuk. Saya cegat dulu. Diajarkan, dihafal. Jadilah anak ini menjadi orang yang paling banyak hafal. Dan dia jadi imam. 5 atau 6 tahun usianya. Kita pernah bahas itu di dalam kitab Bulughul Maram bab al-jamaah. Al-imamah wal jamaah ya. Jadi walaupun dia belum baligh tapi yang terbaik bacaannya. Dia akan jadi imam. Jangan asal. Mana yang paling panjang jenggotnya itu. Enggak, jenggot tidak mencerminkan kemampuan dan hafalan Al-Quran ya. Ini imamnya tadi jenggot. Jangan. Tapi dia lebih bagus bacaannya, enggak apa-apa. Jangan lihat jenggotnya, jangan lihat usianya, jangan lihat pakaiannya. Ini mah pakai gamis. Kalau itu pakai celana biasa. Jangan lihat itunya. Gamis tidak mencerminkan hafalan ya. Pilih orang yang terbaik bacaannya. Berapa lama dari adzan ke qomat? Ya tergantung kebijakan imam di sana. Ya, kalau umpamanya melihat bahwa jamaah ini perlu waktu yang cukup, berikan waktu yang cukup. 15 menit, 20 menit. Ya, tapi kalau umpamanya tidak cepat, ya udah setelah adzan, sholat dulu 2 rakaat, setelah itu qomat nggak masalah. Tergantung kebijakan imam. Pengobatan menggunakan batu yang dipanaskan beberapa detik, lalu batu tersebut diselimuti kain sebelum ditempelkan pada bagian badan yang bermasalah. Apakah ini termasuk pengobatan dengan cara kei? Tidak, karena tidak merusak kulit. Begitu ditempelkan ngajarete, tidak itu orang? Tidak kan? Hangat gitu ya. Kalau toh panas, panasnya itu tidak sampai menjerit enak. Dan dilakukan oleh ahlinya di titik yang tepat. Sesuai dengan keluhan dari penyakitnya. Tidak termasuk karena tidak ada yang terusak dengan hal itu. Kulitnya tidak rusak, dia tidak sampai menjerit. Maka dibolehkan. Perempuan lebih afdal sholat di rumah. Jika sedang melaksanakan haji atau umrah, apakah tetap di Mekah, di maktab, tapi sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mendapat pahala lebih besar. Jadi bagaimana? Perkataan Nabi SAW yang menyatakan bahwa wa buyutuhunna khairul lahunna. La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang para wanita dari masjid Allah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Itu oleh Nabi dikatakan kepada para wanita Indonesia atau bukan? Bukan, kepada wanita yang ada di Mekah dan di Madinah. Salat mereka di rumahnya lebih baik. Makna lebih baik, aksaruha ajro. Lebih besar pahalanya dibanding salat di masjid.
Kalau mereka sholat di masjid, di Masjid Nabawi dapat 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram dapat 100.000 kali lipat. Tapi kalau mereka sholat di rumahnya lebih banyak lagi daripada itu pahalanya. Jadi boleh wanita ketika haji atau umrah ke masjid, boleh? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Lebih bagus mana dengan di maktabnya atau di hotel? Lebih bagus di hotelnya. Dosa nggak kalau keluar? Ya nggak dosa. Maka Nabi melarang para laki-laki yang melarang istri-istrinya dari masjid. Nggak boleh. La tamna'u ima Allahi masajidillah. Jangan kalian larang wanita-wanita dari masjid Allah. Nggak apa-apa kalau mereka mau ke masjid. Tapi kalau mereka sholat di rumahnya itu lebih baik. Jadi ketika mereka berada di Mekah atau di Madinah, ketika ke masjid dapat 100.000 kalau di Mekah, 1000 kalau di Madinah, tapi kalau di rumahnya atau di hotelnya lebih besar lagi daripada itu. Tapi ketika mereka kembali lagi ke Bandung, ya tetap kalau ke masjid dapat 1. Kalau di rumahnya lebih besar daripada dia ke masjid, ya begitu. Apa boleh berzikir menggunakan tasbih? Karena Abu Hurairah mempunyai seutas benang dengan buntelan 1000 buah. Bundelan dengan bundelan 1000 buah. Seutas benang dengan di tali-tali gitu, talinya ada simpul gitu mungkin ya. Simpulnya ada 1000 buah. Aduh panjang atuh. Beliau baru tidur setelah berzikir 12.000 kali. Iya gitu. Saya baru mendengar riwayat ini. Benar nggak? Mungkin ada tapi saya belum tahu. Mungkin tidak ada, hanya karangan, ya. Karena setiap kali kita membahas masalah zikir, masalah ini belum pernah mendengar ada hadis itu. Coba yang bertanya tolong tunjukkan, mungkin ada, tapi karena kekurang bacaan saya belum pernah dengar, belum pernah menemukan. Mungkin ada tapi saya belum tahu, atau mungkin hoax. Ya, coba tanya nanti. Yang jelas tasbih ada nggak di zaman Nabi SAW? Sebelum Nabi sudah ada. Tapi itu menjadi ciri khas bagi pendeta agama lain. Apakah agama Hindu dan Buddha pendetanya tidak memakai tasbih? Pakai. Ya. Bahkan gede dikalungkan. Nggak tahu untuk apa, mungkin untuk berzikir. Apakah Nabi memakai? Tidak. Nabi menyuruh apa? Memakai buku-buku jari. Dan kelak ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Jadi mana yang kita akan ikuti? Kebiasaan Nabi atau kebiasaan orang yang selain Nabi? Tentu saja dalam hal ibadah kita mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Saya mempunyai saudara sepupu yang sudah berkeluarga. Punya suami dan anak. Iya, kalau sudah berkeluarga pasti punya suami. Dia suka minta-minta. Tidak hanya kepada saya tapi kepada keluarga lain. Juga begitu sudah pernah diberi modal untuk usaha tapi tidak berlanjut. Rumahnya di luar kota, jadi susah dikunjungi. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya bagaimana sikap saya, terkadang suka terlintas tidak baik membiarkan kebiasaannya meminta-minta. Harus dinasihati, meminta-minta itu kehinaan. Meminta-minta itu terlarang, haram, tidak boleh. Ya. Jadi orang yang meminta padahal dia memiliki, dia tidaklah meminta kecuali hanya minta api neraka untuk perutnya. Tidak boleh, haram itu. Kalau memang dia punya. Meminta baru dihalalkan bagi orang-orang tertentu. Orang yang bangkrut. Semua modal dan usaha dan hartanya habis. Dan dia tidak memiliki apapun lagi untuk dimakan, boleh. Termasuk orang yang, seperti saudara-saudara kita di Palu, di Donggala, di Lombok yang mengalami musibah walaupun kaya raya tapi pas mengalami musibah semuanya hancur.
Makanan pun nggak punya, boleh meminta-minta ya. Kalau umpah lewat di daerah itu, kita pakai mobil di jalan-jalan ada orang yang meminta sebagai penduduk yang terkena bencana, kasih uang ataupun pakaian ataupun makanan yang mereka butuhkan. Mereka berhak meminta ya. Adapun selain itu maka tidak. Ya, semua kertas pertanyaan sudah saya baca. Ya, tidak dijawab. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.